Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pagi ini kita belajar matematika. Nah, sebelum belajar matematika, Miss harap anak-anak Miss semua udah dalam keadaan mandi, udah sikat gigi, dan udah dalam keadaan wangi. Oke, jadi buat anak-anak Miss, sebelum kita belajar matematika ini, kalian harus beranggapan matematika itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Karena apa? Karena nanti kalau kalian merasa matematika itu susah, terbebani, jadi nanti pelajarannya tidak masuk ke otaknya. Nah, jadi anak-anak Miss, sebelum kita belajar, sebaiknya anak-anak Miss semua berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing di rumah ya. Nah, jadi anak-anak Miss, kita sudah masuk ke halaman, coba perhatikan bukunya nanti di halaman 31, yaitu pelajaran kedua tentang operasi hitung campuran. Nah, yang pertama kita bahas itu tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, tetapi pada pembagian, pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangannya dulu. Nah, setelah itu nanti anak-anak perhatikan bukunya di halaman 33. Oke, sembari memperhatikan video yang Miss buat, anak-anak perhatikan bukunya ya. Oke. Anak-anak, apakah bilangan cacah itu? Nah, bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0 dan bilangan ini selalu bertambah satu dari bilangan sebelumnya. Bilangan cacah bisa disebut himpunan bilangan bulat yang bukan negatif. Kalau bilangan bulat kemarin kan ada yang negatif. Ini tidak ya. Kemudian bilangan cacah juga bisa diartikan sebagai himpunan bilangan asli ditambah dengan angka 0. Kemudian, bilangan cacah secara umum yang dimulai dari angka 0 dan selalu bertambah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Kita sudah belajar operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Nah, jika kedua operasi hitung tersebut terdapat dalam sebuah soal, operasi hitung yang ada di paling kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Tuh ya. Mana yang ditulis dulu itu dikerjakan dulu. Karena apa? Karena keduanya antara penjumlahan dan pengurangan itu memiliki kedudukan yang sama. Tuh, ingat sama penjumlahan dan pengurangan ya, sama-sama kuat. Maka yang sebelah kiri atau ditulis dulu itu dikerjakan terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya anak-anak. Namun, jika dalam soal terdapat tanda kurung kurawal, operasi yang berada di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, kemudian ada yang salah satunya dikurung, maka walaupun itu letaknya di kanan, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kita buat contohnya. Nah, ini contoh 1. 5.675 ditambah 4.750 dikurangi 3.880, maka penyelesaiannya adalah, nah, nih, ini ada penjumlahan, ada pengurangan. Mana yang di sebelah kiri? Yang di sebelah kiri adalah penjumlahan, maka harus kita kerjakan terlebih dahulu.
pada contoh di samping, operasi penjumlahan muncul terlebih dahulu daripada operasi pengurangan. Jadi, operasi hitung yang dikerjakan terlebih dahulu adalah penjumlahan, kemudian baru pengurangan. Nah, perhatikan, 5.675 ditambah 4.750 hasilnya adalah 10.425. Kita hitung dengan susun. Nanti kalian mengerjakan di papan tulis bersama ibu. Kemudian pengurangan ditulis, dikurangi 3.880, hasilnya adalah 6.545. Jadi 5.675 ditambah 4.750 dikurangi 3.880, hasilnya adalah 6.545. Kemudian kita lanjutkan contoh yang kedua. Sebelum kita mengerjakan, ini diberi contoh dulu. Contoh yang kedua, 3.275 ditambah dalam kurung 4.250 dikurangi 2.620, hasilnya berapa? Nah, dalam pengerjaannya itu kan ada tanda jumlah, ada tanda kurang, pengurangan, kemudian ada yang ada di dalam kurung, ada di kurung. Nah, maka itu harus dikerjakan yang dalam kurung dulu. Dalam soal terdapat tanda kurung, sehingga operasi hitung yang terdapat dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, perhatikan, 3.275 tetap ditulis dulu, tapi belum dikerjakan. Yang kita kerjakan adalah yang ditulis sebelah kanan, yakni yang ada dalam kurung. 4.250 dikurangi 2.620, hasilnya adalah 1.630. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita jumlahkan, baru kita jumlah, yakni itu 3.275 ditambah 1.630, hasilnya adalah 4.905. Itulah anak-anak ya, tadi walaupun penjumlahan itu ditulis dulu, ditulis di awal, di kanan, kenapa kok dikerjakan yang pengurangan yang sebelah kiri? Karena ada tanda kurung. Nah, itu jadi hasil dari pengerjaan di atas adalah 3.275 ditambah dalam kurung 4.250 dikurangi 2.620, hasilnya adalah 4.905. Paham kalian? Ya, insya Allah ya. Mari kita kerjakan bersama soal-soal ini. Ada soal yang pertama, pengurangan penjumlahan, kemudian yang kedua pengurangan dan penjumlahan, tapi yang satu dikurung. Kita kerjakan bersama ya. Nah, karena tadi sudah diberi contoh, marilah kita mengerjakan soal ini. Yang pertama, 8.420 ditambah dikurangi 6.572 ditambah 3.975. Penyelesaiannya mana yang kita kerjakan dulu? Karena tidak ada tanda kurung dan operasinya pengurangan dan penjumlahan sama-sama kuat, maka yang dikerjakan adalah yang sebelah kiri, yang ditulis terlebih dahulu. Nih, kita kerjakan dulu.
Perhatikan. 8.420 dikurangi 6.572. Kita kerjakan dengan cara bersusun. 0 dikurangi 2 tidak bisa, maka pinjam dari 2. Ini tinggal 1, sehingga ini 10. 10 dikurangi 2 adalah hasilnya berapa? 8. Sekarang ini tinggal 1. 1 dikurangi 7 tidak bisa, pinjam 1 dari bilangan dari angka 4. Ini tinggal 3, sehingga ini adalah 11. 11 dikurangi 7 berapa, Anak-anak? 4. Oke. Selanjutnya 3 dikurangi 5 tidak bisa, maka harus pinjam 1 dari 8 menjadi 13. Ini tinggal 7. 13 dikurangi 5 hasilnya adalah 8. Sekarang tinggal ini 7 dikurangi 6 1, hasilnya 1848. Kita tulis di sini 1848. Baru kita tambah dengan 3975. Kita hitung lagi dengan cara bersusun. 1848 ditambah, susun ya, maaf, 3975. Hapus dulu yang salah. Kemudian kita jumlahkan. 8 ditambah 5 berapa? 3. Kemudian 13 ya, hasilnya 13. Ditulis 3, nyimpan 1. 1 ditambah 4, 5. Kemudian dijumlahkan dengan 7. 5 ditambah 7 berapa? 12. Ditulis 2, nyimpan 1. 1 ditambah 8, 9. 9 ditambah 9, ayo berapa? 18. Tetap ditulis 8, nyimpan 1. 1 ditambah 1, 2. Ditambah 3, berapa? 5. Nah, hasilnya adalah, hasil dari pengerjaan hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan tadi adalah 5.823. Betul apa enggak pekerjaan kalian? Iya, betul. Oke? Paham kan? Oke, nanti setelah ini contoh yang kedua. Sekarang contoh yang kedua adalah 9.000 dikurangi dalam kurung 4.283 ditambah 3.127. Ada operasi pengurangan, ada operasi penjumlahan, kemudian ada dalam kurung. Nah, apakah 9.000 yang kita dahulukan? Tidak. Yang paling kuat adalah yang ada di dalam kurung. Maka nanti yang kita kerjakan adalah yang dikurung dulu. 9.000 tetap kita tulis 9.000. Oke, pengurangan operasinya. Nah, kita sekarang menghitung yang ada di dalam kurung. Kita hitung di bawah dengan susun, dengan cara bersusun, penjumlahan bersusun. 4.283 ditambah 3.127. Jumlah. Ayo kita kerjakan bersama.
3 tambah 7 berapa? 10. Kita tulis 0. Nyimpan 1. 1 ditambah 8, 9. 9 ditambah 2 berapa? 11. 11 kita tulis satu-satuannya. Nyimpan puluhan 1. 1 ditambah 2, 3. Ditambah 1, 4. Tanpa menyimpan. 3 angka dari belakang kita beri titik. Kemudian 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Maka hasil dari penjumlahan ini tadi hasilnya adalah 7.410. Nah, selanjutnya kita mengerjakan dengan secara susun bilangan 9.000 dikurang 7.410. Kita tulis 9.000. Kemudian dikurang 7.410. Tanda pengurangan. Disusun. Oke, 0 dikurangi 0 hasilnya adalah 0. Kemudian 0 dikurangi 1 tidak bisa, tentunya harus pinjam dari bilangan sebelumnya. 0 tidak bisa, pinjam dari 9, ini menjadi tinggal 8. Ini pinjam 1 menjadi 10, tapi dikurangi, dipinjam 1 tinggal 9. Kenapa 9? Karena dipinjam 1, 0 ini menjadi 10. 10 dikurangi 1 hasilnya adalah 9. Kita lanjut. Ini tadi 0 pinjam 1 tinggal dipinjam 1 tinggal 9. 9 dikurangi 4 hasilnya adalah berapa anak-anak? Oke, 5. Selanjutnya ini tadi sudah kita tandai, tinggal 8. 8 dikurangi 7 adalah 1. Selesai. 3 angka dari belakang kita beri titik. Hasilnya adalah 1590. Kita tulis. Hasil dari pengerjaan bilangan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah yang ada di kurung ini tadi adalah 1590. Oke, selesai. Betul semua punya kalian? Alhamdulillah. Nah, jadi setelah anak-anak tonton video dan perhatikan bukunya, Miss harap kalian semua sudah mengerti ya. Nah, jika ada yang tidak mengerti, boleh anak-anak tanyakan ke Miss langsung. Nah, di halaman 33 bukunya ada pelajaran latihan 1. Nah, tugas kalian yaitu membuat dan mengerjakan soal di latihan 1 dari 1 sampai nomor 10 di buku kotak kecilnya. Nah, di bawah ada kuis, perhatikan ada kuis 4 soal. Nah, itu juga ditulis, tetapi kalian buat di atas judulnya itu adalah kuis. Oke, jadi latihannya hari ini ada 2. Yang pertama latihan 1, yang kedua kuis. Nah, kuisnya itu dibuat judulnya ya nak ya, biar Miss tahu menilainya. Oke anak-anak Miss, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Miss harap kalian semua mengerti. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bye-bye.